يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم بنفسي تقوى الله قد فاز المتقون والله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله. Jamaah-jamaah yang saya hormati, bersyukur dan ringan kalau bersisi Raja Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesempatan, karena nikmat iman, nikmat hidayah rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena alhamdulillah pada pagi hari di tempat yang penuh mubarak ini tentunya tidak ada kata kecuali benar-benar berkesinambungan dengan sebuah kerajaan dan sisi Raja Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersama-sama melaksanakan salat Jumat yang insyaallah akan kita laksanakan nanti secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sinina sallallahu alaihi hadir. Baru saja ini Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kita telah melaksanakan hari raya Idul Adha. Dan alhamdulillah hari ini masih terkasih di mana kita dianjurkan bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian untuk berkumpul. Sinina sallallahu alaihi hadir. Paling tidak ada sempat kata ada dua hikmah terbesar yang bisa kita petik dari berkurban itu bapak-bapak sekalian dan bisa kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama kata para ulama, di antara hikmah daripada berkurban itu adalah kita ingin mengenal sunnah Abina Ibrahim alaihissalam. Kita ingin mengenal bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan beliau sami'na wa ata'na. Dia ingin rela menyembelih anaknya, anak satu-satunya yang sangat dia cintai, anak yang sangat soleh, walaupun setelah itu diganti dengan domba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi pelajaran berharga sekali bahwa dalam hidup yang sebentar ini berbuatlah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kira-kira kita bisa berikan kepada Allah, apa yang Anda bisa berikan di dunia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kelak nanti di hari kemudian kita akan mengatakan kepada Allah, ya Allah, inilah yang saya bisa berikan kepada kami sebagai hadiah saya. Wahai orang-orang yang berkaya, nilainya sangat dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuatlah yang terbaik kepada Allah dengan hartamu. Wahai orang-orang yang berilmu, yang mempunyai ilmu, berbuatlah yang terbaik untuk Allah dengan ilmu. Wahai orang-orang yang Allah berikan tenaga kepadamu, berbuatlah kepada Allah yang terbaik dengan tenaga. Mari kita berkarya bapak-bapak sekalian. Mari kita berbuat sesuatu yang terbaik dalam dunia sebentar ini untuk kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak karya, semakin banyak pengorbanan yang kita berikan kepada Allah, semakin Anda membuktikan kepada Allah bahwa kita itu betul-betul cinta kepadanya, dan insyaallah Allah akan mencintai. Imanu fasayarallahu. Berbuatlah kata Allah, tapi kamu merasa mengalah, jangan menjadi penonton di dunia ini. Dan biarkan saya melihat apa yang kamu lakukan kata Allah Subhanahu. Hikmah yang kedua kata para ulama dari berkurban itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian adalah it'amul yatim, irhamul yatim wal miskin.
Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jadilah Anda orang-orang yang senantiasa menyayangi dan mengantungi anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Jangan egois hidup di dunia ini bapak-bapak sekalian, hanya mementingkan diri sendiri. Demi Allah, ketahuilah wahai bapak-bapak dan saudara sekalian, bahwa di antara amalan yang sangat luar biasa, di antara ibadah yang sangat luar biasa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Anda peduli dengan orang-orang miskin. Anda peduli dengan anak-anak yatim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis irhamu sayarhamur rahman. Yarhamur rahman. Kata Allah, berbuatlah kasih sayang. Akama sebenarnya Nabi Muhammad SAW. Waktu pedih anak-anaknya, orang-orang yang lemah, yarhamur rahman. Maka Allah akan sayang kepadamu, kata Rasulullah SAW. Memberi makan kepada orang-orang miskin, menyantungi anak-anak yatim bapak-bapak sekalian, min asbabi hubbillah. Itu bisa menjadi sebab Allah sayang dan cinta kepada kita. Karena kita dengarkan riwayat yang sahih dari Imam Bukhari, bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan suatu hadis yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW dulu di Saban Bani Israel, kasih diawani nasa Nabi tajuk pertengahan pada pasir Yarwatu liwa ba'an suy nasa Nabi. Tiba-tiba laki-laki itu nasa Nabi mendengar suara dari atas langit. Maka dia bersuara, anu, ya Zahab, anu, paturungi musimmu, berepanui, waidah anak bulan bintu. Ada nama disebutkan nama disebut. Maka setelah tidak lama setelah itu suara itu terdengar, tiba-tiba merelung bapak-bapak sekalian, kemudian emosi liwat dan Rusia, kemudian kawai masuk bapak-bapak sekalian. Ironasan minta ironi nami, ngacil iroi, kinroi, talakoi. Ternyata iroi patalak tu sidar dan kasih diawani bapak tujuh ikut patani iroi laladan. Akhirnya orang ini mengenai rupa darah itu, tapi nikah serta. Akhirnya nak rupa darah itu nanti. Maka dia mengenai lagi, masya Allah, demi Allah. Sungguh saya telah mendengarkan namamu disebut di atasnya. Demi Allah, Allah tidak menurunkan hujan ini kecuali hanya untuk Anda. Agar biar kenapa Allah sangat mencintaimu. Agar biar kenapa Allah sangat menyayangi. Nah, kedua pada itu ya Pak Darma. Tapi setiap rupiah senedara, baru bagi lebih darah senedara. Sepertiga saya makan, sepertiga saya kembalikan lagi. Beli supaya berdarah bertanam, dan sepertiganya saya berikan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Lihat orang-orang yang menyentuh orang-orang miskin. Lihat orang-orang yang sayang kepada orang miskin. Allah sangat sayang, Allah sangat cinta kepadanya. Makanya sebenarnya memberi makan, peduli dengan orang-orang miskin. Min asbabi hubbillah. Itu min asbab Allah akan mencintai kita, bapak-bapak dan susah. Orang yang peduli dengan orang miskin, bapak-bapak saja. Orang yang sayang dengan anak-anaknya, itu min asbabi dukhulil jannah. Itu bisa menjadi sebab Allah akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ingatkah hadis yang sering kita dengarkan tentang orang yang masuk surga hanya karena sepotong roti yang sering kita Muhammad SAW. Ini juga kejadiannya di Saban Bani Israel. Ahli ibadah berpuluh-puluh tahun, selama 70 tahun kerjanya hanya beribadah di atas bumi. 70 tahun beribadah tanpa maksiat kepada Allah. Dia tidak ada dosa saja. Dia hanya beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Tiba-tiba dia didatangi oleh seorang wanita, dan wanita itu mengajak berzinah di ibadah ini. Akhirnya ahli ibadah ini berzinah selama 7 hari 7 malam. Kata Rasulullah. Setelah itu dia menyesal dan turun dari gunung bapak-bapak sekalian. Dia menyesali perbuatannya. Ini waktu namun kulit hingga tomat bagi-bagi roti bapak-bapak sekalian. Waktu nama bagi-bagi roti rokawe. Irunangan kepada hingga toilet roti sepuluh bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Pas dia memandai roti sepuluh yang sekali di sana, tiba-tiba hingga toilet irunang liwat di sana alena. Kayaknya dia menjadi nandai roti. Lagi irunang tawir dia pak. Di sana alena. Kayaknya satu malam itu dia tidak bisa tertidur dengan kelaparan dan akhirnya dia mati bapak-bapak. Akhirnya minta Muhammad SAW ditinggal amal ibadah ini 70 tahun dengan dosanya berzina di hari 7 malam. Ternyata nasihat minta makan dosanya berzina yang melakukan itu di hari 7 malam. Pas nalai
Yang 10 roti na panrang itu malusangi, na panrang itu dia. Ternyata nasa nalita, yang 10 roti lebih berat timbangannya dari dosa berzina 7 hari 7 malam. Akhirnya orang ini dimasukkan ke dalam surga. Maka di sini sangat terkenal dengan masuk surga karena satu potong roti bapak-bapak dan saudara. Sehingga sallallahu alaihi wasallam orang yang peduli dengan orang-orang miskin dalam kesehariannya memperhatikan anak-anak yatim, maka dengan sendirinya dia menyelamatkan dirinya dari satu neraka yang paling menakutkan dan tidak kemudian, yaitu neraka saqar. Kita tahu salah satu tingkatan yang paling bahaya dan tidak kemudian adalah neraka saqar yang Allah sebutkan di surah Al-Mudaththir. Ya rumah penghuninya neraka yang pasalnya, ketika dia berbondong-bondong masuk ke dalam neraka saqar, maka ditanyalah, mana salah kamu? Apa kesabaran datang untuk orang itu? Nah, ini orang juga bahaya. Ini orang yang sangat menentukan. Apa jawaban mereka? Lam nakun nusalli wa lam nakun nu'in miskin. Biasa kulino dia mengangkat sampai jadi. Biasa kulino mencari biaya sampai jadi. Wa lam nakun nu'in miskin. Biasa kulino dia keripan-keripan ke tempat dia. Kami dulu kaya. Kalian sekiranya dari Allah Ta'ala. Tapi kami egois, kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami tidak pernah peduli dengan anak yatim, tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin, sehingga Allah limpahkan kami ke dalam neraka yang kami lakukan ini. Maka kata para ulama, orang-orang yang peduli dengan anak yatim dan orang miskin, dengan sendirinya insya Allah itu akan menyelamatkan dirinya dari neraka yang paling menakutkan adalah neraka. Orang yang sayang dan cinta kepada orang-orang miskin, peduli dengan orang-orang miskin, insyaallah akan bisa menjadi doa, akan bisa menjadi obat bapak-bapak sekalian. Kita ketahui sekarang ini kita tertimpa musibah yang luar biasa, penyakit Covid bapak-bapak sekalian yang tidak tahu kapan berhentinya penyakit ini. Maka salah satu cara untuk menjaga kita dari penyakit ini adalah Anda banyak-banyak bersedekah bapak. Sering-seringlah membahagiakan orang-orang, terutama orang miskin. Demi Allah, di Mesir bapak-bapak sekalian ada seorang pengusaha sukses yang datang ke Perancis berobat dan diponis oleh dokter itu dia kena penyakit kanker hati dan sudah parah sekali bapak-bapak sekalian sampai dokter mengatakan tipis kemungkinan selamat dan harus dioperasi. Akhirnya pengusaha dari Mesir ini meminta izin kepada dokter itu bahwa sebelum saya dioperasi saya ingin kembali dulu ke keluarga saya ingin kembali ke kampung saya di Mesir, ingin bersilaturahim kepada keluarga saya dan meminta maaf kepada keluarga saya. Dia kembali bapak-bapak sekalian. Satu hari sebelum kembali ke Perancis untuk dioperasi, setelah selesai sholat berjamaah di masjid, dia keluar masuk dalam keras kondisinya. Ingkar kita pak balu daging, porok balu dagingnya. Ingkar tahu yang pak balu daging ada tak dagingnya nak biar kita makan dagingnya. Ingkar kita makan rey bapak sekalian tua makan rey. Dapat si kulungnya ulang mana dagingnya dapat berikan. Akhirnya pengusaha sukses itu mendatangi orang tua itu sekalian yang berani menerima kita si kulung itu. Kedua ya kesempatan mana aku bolaku, dia kesempatan pandai daging, ini hitungan daging, boleh kau bulu bila mana dagingnya, biasa daging anda kita ciri ini dan kesulitan pandangnya. Ya orang yang saya sedih luar biasa. Ayah pada orang yang mata saya terbutuhkan daging langsung dan tak saya yang tidak terpuji. Nak dia makan masih sekilo seminggu. Nak dia pengusaha saya berikan anda 2 kilo per minggu selama 1 tahun. Bawa di tempat baru dagingnya sembilan 2 kilo dalam setiap 1 minggu. Langsung dibayar selama 1 tahun. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan mudah-mudahan berkah dan ada perasaan gembira yang tidak pernah dirasakan oleh pengusaha ini bapak-bapak. Orang yang terkena penyakit kanker hati. Akhirnya satu hari besoknya dia berangkat ke Perancis. Setelah sampai di Perancis, dokter pun terheran karena kankernya itu hilang dan tidak meninggalkan bekas sedikit pun bapak-bapak. Benarlah kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Lau marrakum bis-shadaqah," kata Rasulullah, "obatilah penyakitmu dengan banyak bersedekah," kata Rasulullah SAW. Walaupun hadis ini dhaif oleh sebagian ulama hadis, tapi para ulama kata hadis ini maknanya sahih bapak-bapak dan saudara-saudara. Jadi berbuat, memberilah makan kepada orang miskin. Dan di antara yang juga memberi makan adalah ingin memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang. Semakin banyak Anda membahagiakan orang-orang, maka Allah akan memberikan kebahagiaan Anda di dunia dan di akhirat. Semakin Anda memasukkan kebahagiaan dalam hati saudara-saudara kita, maka Allah akan selalu memasukkan kebahagiaan
wasallam, "Allati akhahu bima yasurru, sarrahu Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah." Nigi nasibnya magala pagdamay kebahagiaan nalagatin sa kasarangan, sarrahu Allah azza wa jalla yaum al-qiyamah. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan nanti di hari kemudian di waktu tasir naman tahu. Masalah kita Allah masukkan kebahagiaan dalam hatinya Bapak-bapak. Jadi sering-seringlah membuat kebahagiaan. Salah satu cara memberikan kebahagiaan dalam hati orang-orang adalah banyak bersedekah. Dengan membuat bahagia orang, maka dengan sendirinya Allah akan memasukkan kebahagiaan ke dalam hati kita, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka inilah hikmah daripada berdoa itu. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita ini kita betul-betul peduli dengan orang-orang lemah, peduli dengan orang-orang miskin. Sebagaimana wasiat Rasulullah SAW, as-salah, 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 wa ma malakat imanukum, wa ma malakat imanukum, wa ma malakat imanukum. Nah, karena kita sembahyang, akan jaga sembahyang, akan jaga sembahyang, akan jaga sembahyang. Orang-orang lemah, orang-orang miskin, perhatikan dengan sembahyang Muhammad SAW. Demi Allah, jika pesan ini kita terakhir kalinya kecuali dengan pesan ini. Sembahyang, siapa memperhatikan orang-orang miskin, bapak-bapak Islam. Saya rasa ini dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum bi nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika ya Allah min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka ya Allah, hubba man yuhibbuka, hubba mu'amalan yuqarribuna ilayk. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك يا رب من سوء الخاتمة. اللهم توفنا يا رب مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا يا رب مسلما والحقنا بالصالحين. توفنا يا رب مسلما والحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات